ada infak fi sabili taghut, infak di jalan syaitan, infak kepada keluarga. Kan saya jadi suami, saya jadi bapak, Ya. maka saya wajib berinfak, menafkahi namanya, nafkah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Oci di podcast Lazisku Talk. Hari ini kita akan mengupas tuntas syariah mengenai zakat bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Yani selaku Dewan Pengawas Syariah Lazisku KBPI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja Ustadz, boleh Ustadz mungkin boleh disampaikan, diceritakan begitu, sebetulnya apa sih Ustadz zakat, infak, dan sedekah ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu secara harfiah artinya bersih. Bersih itu berarti zakat itu membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta. Karena kita ini dapat harta, katakanlah dapat uang, kadang-kadang tidak sepenuhnya bersih, tidak sepenuhnya halal. Ya. Adalah campur-campur dengan yang tidak halal tanpa kita sengaja. Jadi kita nggak sengaja, ternyata nyampur juga dengan yang tidak halal atau yang subhat. Nah, bersihkan itu dengan zakat. Yang kedua, membersihkan jiwa. Jadi membersihkan harta, membersihkan jiwa dalam kaitan dengan harta. Karena ada sifat-sifat buruk yang berkaitan dengan harta. Misalnya bakhil atau kikir atau pelit. Kan ada orang jadi pelit karena terlalu cinta kepada harta. Nah, dengan zakat dibersihkan itu jiwanya dalam kaitan dengan harta. Yang kedua, kalau infak itu kan artinya membelanjakan, mengeluarkan, menggunakan. Jadi infak itu menggunakan harta untuk kebaikan dalam kaitan dengan ajaran Islam. Lah, kalau orang berinfak bisa juga untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Makanya ada infak fi sabilillah, infak di jalan Allah, ada infak fi sabili taghut, infak di jalan syaitan. Orang mau beli narkoba itu juga namanya infak. Orang mau beli minuman keras itu juga namanya infak, cuma itu infak di jalan yang salah. Nah, kita ini menggunakan dana untuk kebaikan, sehingga infak di jalan kebaikan. Menafkahi keluarga disebut infak. Bayar SPP, uang kuliah buat anak, itu namanya infak. Dan seterusnya. Jadi infak. Nah, kalau sedekah dia lebih luas lagi. Sedekah itu artinya benar. Kalau orang bersedekah berarti dia membuktikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran imannya. Jadi orang sedekah itu membuktikan kebenaran iman. Oleh karenanya sedekah itu lebih luas karena dia tidak hanya berupa harta. Oh, Masya Allah. Nah, dia bisa berupa tenaga. Ada orang bawa barang berat, nggak kuat dia membawanya sendiri, maka kita bantu membawakan barangnya. Itu namanya kita sedekah dengan tenaga. Ada orang tidak tahu jalan, maka dia bertanya kepada kita, kemana ya? Kalau arah ke Menteng, mau ke Menteng, dari sini tuh jalannya kemana? Oh, ke sini, ke sini. Itu namanya sedekah. Masya Allah. Orang membutuhkan nasihat, butuh saran, butuh masukan, kita berikan, itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu bisa dengan harta, bisa tanpa harta.
Karenanya saya menulis satu buku dengan judul Siapapun Bisa Sedekah. Nah, siapapun bisa sedekah itu berarti sedekah itu bukan cuma orang yang punya uang, yang tidak punya uang juga sedekah, karena sedekah bisa tanpa uang. Kita nanam pohon rambutan, terus berbuah, buahnya dimakan kalong, tahu kalong? Kelelawar, Ustadz. Kelelawar. Nah, itu dulu ada pohon rambutan, sepohon dimakan kalong semua. Habis. Iya, makanya geger tuh. Makanya jadi geger kalong. Masya Allah. Mungkin ke situ kali maksudnya tuh, kenapa disebut geger kalong. Bisa jadi, Oh, Ustadz. iya. Masya Allah. Kali ya kira-kira. Nah, rambutan yang dimakan burung, dimakan kalong, dimakan bajing, dimakan bajingan. Nah, itu juga sedekah namanya kalau ikhlas. Jadi apa saja bisa jadi sedekah. Berarti tidak hanya kepada orang begitu ya Ustadz, Iya. ya, kepada seluruh makhluk hidup Kepada gitu makhluk, kepada binatang. Punya pohon disiram, karena ada pohon yang harus disiram, ada pohon yang tidak perlu disiram. ya. Ya, kalau nanam pohon pisang, udah nggak usah disiram, nggak apa-apa. Nah, pohon rambutan nggak disiram, nggak apa-apa. Tapi kalau nanamnya di pot, nah, kalau itu nanamnya di tanah, nah itu Ya. kalau di pot harus disiram. Meskipun musim hujan, orang nyiram juga, karena potnya ada di teras. Nah, Iya, gitu. jadi tidak terkena air hujan Nggak langsung kena air soalnya. hujan, ya. Itu sedekah. Jadi bisa dengan harta, bisa tanpa harta. Nah, lalu untuk hukumnya sendiri Ustadz, perbedaan hukum dari zakat, infak, dan sedekah ini. Ya, kalau hukumnya zakat itu kan wajib kalau apa? Kalau memenuhi haul dan nisab. Haul itu putaran setahun. Jadi kalau kita punya harta berputar setahun, maka dia dizakatkan. Misalnya orang menyimpan emas 100 gram. Masya Allah, amin. Nah, udah setahun, nah, maka emas itu nanti dizakatkan 2,5%-nya. Nah, terus ada juga sih yang tidak memerlukan haul. Ya, misalnya orang panen, pertanian, Oh, ya. orang peternakan. Nah, peternakan kan ketika kambingnya 40 misalnya gitu, Iya. dia nanti zakat. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau infak, dia juga menjadi wajib pada aspek-aspek tertentu. Wah, banyak nih kayaknya Ustadz. Ya, misalnya infak kepada keluarga. Kan saya jadi suami, saya jadi bapak, Ya. maka saya wajib berinfak, menafkahi namanya, nafkah untuk istri, untuk anak. Sehingga saya harus ngasih uang untuk kebutuhan keluarga. Nah, sehingga perlu kesepakatan dengan istri, dimusyawarahkan berapa-berapanya itu. Berapa saya harus kasih uang setiap hari. Wah, sekarang apa-apa mahal, begini, ya udah disepakati sehari 300.000. Masya Allah. 300.000 banyak amat. Iya. Kalau sehari 300.000 kan sebulan jadi 9 juta. Kan kamu tahu sendiri saya dapatnya cuma 4 juta. Nah, gitu. Boleh diskusi lagi, 4 juta. Iya. Maka diperlukan keterbukaan. Baik. Ya, transparansi. Harus dibicarakan begitu ya Dibicarakan. Ustadz ya. Tidak tiba-tiba ini ada ya segini udah gitu. Iya. Kalau kurang bagaimana? Nah, gimana? maka disepakati. Ya sudah, saya bisanya kalau gitu 100.000 sehari. Kalau nggak cukup, dicukup-cukupin. Bagaimana caranya kamu lebih tahu. Nah, misalnya begitu. Beli beras nggak harus karung. Ya udah seliter. Nah, misalnya. Ya. Seliter itu berapa? 8.500.
ya udah beli 2 liter. Terus beli apa lagi, beli apa lagi, beli apa lagi. Dirinci gitu ya Iya, Ustadz ya? kalau memang perlu rincian. Oke, Masya Allah. Ya, tapi kan istri juga menghadiri pengajian, di pengajian ada infak yang harus dia berikan. Jadi infak itu bisa dikategorikan wajib untuk hal-hal yang sifatnya tertentu seperti itu tadi. Oh, Masya Allah. Nah, kalau saya menyekolahkan anak itu bayar SPP, maka saya wajib keluarkan uang untuk SPP. Begitu seterusnya. Nah, nanti kalau sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau SPP mau mampu nggak mampu dia mesti bayar. Iya, Nah, betul. Dan besarannya sama iya, begitu ya Ustadz ya? ngutang-ngutang dilakoni. Masya Allah, Kan pengorban. begitu. Tapi kalau sedekah bisa sesuai dengan kemampuan. Baik. Lalu kalau untuk kriteria ke orang tua begitu Ustadz, itu masuknya ke infak atau sedekah Ustadz? Ya, ya sebenarnya kan semua juga istilahnya sedekah. Oh, Masuk Masya Allah. kategori sedekah. Zakat juga sebenarnya sedekah. Kalau istilahnya, khuz min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Kan zakat itu maksudnya, tapi disebutnya sedekah. Jadi sebenarnya semua kosakatanya itu adalah masuk kategori sedekah, cuma dipilah-pilah. Ada yang berupa zakat, ada yang berupa infak, ada yang berupa sedekah. Masya Allah. Nah, maka kalau dengan orang tua ya masuk berinfak. Berinfak. Karena apa? Kewajiban anak pada orang tua. Maka anak harus berbagi kepada orang tuanya, meskipun orang tua yang baik tidak minta. Orang tua yang baik itu tidak minta kepada anak. Nak sini, ada apa Bu? Kamu ini kan udah disekolahin dari kecil sampai jadi sarjana, udah kerja. Kan berarti udah gajian. Kamu mesti nyetor 20% sama emak. Ya jangan begitu. Emak yang baik dia nggak minta. Bapak yang baik tidak minta kepada anak. Anak yang harus tahu diri. Iya. Nah, maka kalau si emak membutuhkan dari anaknya, ya dia cukup bercerita saja. Baik. Dan semoga Allah yang mengetuk hati anaknya Iya, begitu ya Ustadz ya. iya. Langsung sadar Iya. gitu ketika ibunya cerita. Jadi saya merasakan seumur-umur nih saya sampai sekarang itu belum pernah ibu saya itu minta uang Masya. kepada saya. Tapi sayanya harus tahu diri. Jangan kalau dia nggak minta, oh dia banyak duitnya kali. Dia banyak duit atau dia nggak punya duit, ngasih aja sebagai anak. Karena pasti senang begitu ya orang tua kita Iya. mendapatkan. Jangan nunggu ngasih kalau diminta. Kalau nggak diminta nggak dikasih. Jangan begitu anak pada orang tua. Ngasih aja. Kadang-kadang orang tua itu ada aja duitnya. Kita juga nggak tahu dari mana. Nah, apalagi dia cukup dermawan. Masya Allah. Ya, suka berbagi pada orang. Nah itu begitu. Nah, baik Ustadz, untuk zakat, infak, dan sedekah sendiri Ustadz, itu mungkin landasan Qurannya, hadisnya mungkin boleh disampaikan Ustadz? Ya, di dalam Quran itu kan ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang zakat. Aqimis sholata wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Sehingga apalagi dia sudah menjadi rukun dari keimanan, rukun iman, zakat, tunaikan zakat. Maka di dalam hadis disebutkan itu kan didirikan Islam di atas 5 landasan. Bunyal Islamu ala khamsin. Itu satu diantaranya adalah zakat. Itu artinya zakat sudah jelas landasannya dari ayat maupun dari hadis. Bahkan dia punya kedudukan yang sangat penting di dalam Islam
sehingga itu menjadi sebuah penekanan, bahkan bagi orang-orang yang sudah dikategorikan mampu harus diambil oleh pemerintah. Maka Rasulullah itu dulu karena punya kewenangan, Rasul ngutus sahabat untuk mengambil zakat dari seseorang. Nah, kalau orang itu tidak mau bayar zakat, dilaporkan lagi kepada Nabi, sehingga orang yang tidak menunaikan zakat itu nanti ya mendapatkan akibat langsung atau tidak langsung. Sehingga ada orang yang karena nggak mau bayar zakat itu akhirnya dia jadi jatuh miskin misalnya. Kalau tidak jatuh miskin, dia jadi merasa orang miskin atau kayak orang miskin nggak bayar zakat, kan gitu. Orang miskin memang bayar zakat, nerima zakat. Akhirnya orang miskin itu dipandang orang kaya, meskipun dia kaya tapi kalau nggak bayar zakat dia dipandang sebagai orang miskin. Karena tidak bayar zakat, Ustadz ya. Iya. Karena orang kaya itu diukur dari zakat, infak dan sodakohnya. Begitu dulu. Abdurrahman bin Auf itu kaya, banyak hartanya. Dari mana orang tahu dia banyak hartanya? Dari zakat, infak, sedekahnya. Bukan dari mobil, rumah dan bukan dari gaya hidupnya, bukan dari penampilannya. Nah, kalau sekarang kan orang dinilai kaya dari gaya hidupnya, dari penampilannya. Kaya dia. Kenapa? Lihat aja rumahnya. Nah, lihat aja mobilnya. Lihat aja pakaiannya. Lihat aja jam tangannya. Lihat aja kontrakannya berderet berapa pintu gitu ya Ustadz. Lihat aja batu cincinnya gitu. Jadi kadang-kadang orang sekarang itu diukur sebagai orang kaya dari penampilannya, dari apa yang kasat mata. Baik. Nah itu ketika kita dipandang kaya dari zakat, infak dan sedekah, sementara ketika berzakat, berinfak dan bersedekah seringkali tidak diketahui oleh orang banyak begitu. Iya, meskipun nggak diketahui kan dirasakan, sehingga orang yang bercerita, wah si Anu luar biasa, apa? Dia tuh bantu saya. Bukan dia yang menonjolkan zakat, infak, sedekahnya, tapi orang lain yang bercerita. Orang lain yang menerima yang hartanya, merasakan manfaatnya. gitu ya. Masya Allah. Karenanya orang yang merasakan manfaatnya bagus kalau bercerita lagi pada orang lain, agar orang lain termotivasi juga untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti zakat, infak, sedekah itu harus sembunyi-sembunyi. Oh, Masya Allah. Karena infak sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Alhamdulillah. Dulu ada sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali ini menantu Nabi kan. Itu Ali waktu itu punya uang cuma 4 dirham. Kira-kira berapa rupiah itu Ustaz? Nanti dilihat dulu kursnya. Yang jelas tidak terlalu banyak dirham atau itu kan ada dinar, ada dirham. Saya agak lupa. Uang dirham itu uang perak. Ya, kan ada uang emas, ada uang perak. Saya nggak tahu harga perak berapa. Oh, mungkin maksudnya berarti masih di bawah emas begitulah ya Ustaz. Iya. Artinya jumlah yang tidak banyak. 4 dirham. Ali itu kalau punya uang, dia tidak bertahan lama. Banyak sahabat-sahabat yang dermawan itu punya uang itu tidak bertahan lama, nggak disimpan lama-lama. Tidak bertahan lama di kantongnya sendiri gitu maksudnya Ustadz ya? Di kantongnya sendiri. Kenapa? Dia menyadari banyak orang yang membutuhkan bantuan. Kalau kita kan terlalu hitung-hitungan. Iya. Sehingga kalau ngasih berapa gitu, tidak sebanyak uang yang dimiliki. Ya nggak apa-apa juga, yang penting ngasihnya, bukan soal banyak sedikitnya, itu relatif. Nah, Ali bin Abi Thalib punya uang 4 dirham. 1 dirham dia infakkan di waktu malam. 1 dirham lagi diinfakkan di waktu siang. 1 dirham lagi diinfakkan di waktu sepi, nggak ada siapa-siapa. 1 dirham lagi diinfakkan di waktu ramai.
Masya. ketika ada orang. Itu artinya apa? Infak boleh di waktu sepi, boleh di waktu ramai, boleh siang, boleh malam, kapan aja. Kalau berinfak di waktu ramai, ada dilihat orang, mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi orang lain, biar supaya orang lain fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Nggak masalah. Sahabat-sahabat juga begitu. Bahkan dulu Nabi pernah kumpulkan sahabat, kita ini mau perang tapi tidak punya cukup dana. Yang mau berinfak silahkan. Yang bawa uang ngasih. Yang tidak bawa uang itu menyebutkan apa yang Ya. Harta yang mana yang mau ya, dikasih begitu ya Ustaz? ya Rasul, saya nggak bawa uang, saya mau ngasih sekian. Ada lagi, saya sekian. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi perhatikan, ngasih enggak, ngomong juga belum. Nabi tahu dia punya banyak harta, maka Nabi nanya kepada Abu Bakar, kamu nampaknya belum ngasih, ngomong juga belum. Abu Bakar tuh mau ngasih, cuma dia nggak mau ngomong. Tapi karena ditanya, dia jawab, saya mau kasih semua uang yang saya punya. Sehingga Nabi perlu bertanya, untuk kamu sama keluarga apa? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Maka begitulah Abu Bakar As-Siddiq. Kita nggak mesti begitu. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini yang jadi pegawai, gajiannya tanggal 1. Kalau tanggal 1 gajian terus diinfakkan semua, dapat lagi kapan? Tanggal 1 berikutnya ya. Bulan depan. Nah, Masya Allah, masih lama Ustadz ya. Begitu. Maka Abu Bakar dia pedagang. Nggak apa-apa, duit sekarang habis, ntar juga dagang lagi. Iya, dagang lagi dapat uang lagi begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah, boleh mungkin Ustadz, tadi kita dengar kalau pujian atau hal-hal baik dari orang yang menerima zakat, infak atau sedekah kita itu disampaikan oleh mustahik begitu ya Ustadz ya. Boleh Ustadz, sebetulnya apa saja sih kriteria dari mustahik? Ya, mustahik itu kan ada 8. Ada fakir, miskin, pagi makan, siang nggak jelas, siang makan, malam nggak jelas, hari ini makan, besok nggak jelas. Itu masuk kategori fakir dan miskin. Tapi kan ada lagi dia fisabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Dalam konteks sekarang kan banyak bentuknya. Bisa saja dia pendakwah, dia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Sementara ya tidak semua orang yang berdakwah itu dapat honor kayak di sini, kayak di Jakarta. Di daerah-daerah banyak orang berdakwah itu tidak mendapatkan honor. Maka dia boleh diberikan dari dana zakat. Oh, Masya Allah. Ada lagi misalnya orang yang berutang, gharimin. Utang karena kondisi yang mendesak, darurat. Misalnya dia sakit, dengan sebab sakit dia tidak bisa bekerja. Tapi kalau pedagang dia nggak bisa dagang. Tergantung juga pedagang seperti apa. Oh, dia memang sakit, tapi dia punya toko di Tanah Abang. Yang jaga toko istrinya. Nggak berpengaruh juga dari segi ekonomi. Ada kan orang dengan sakit berpengaruh dari sisi ekonomi. Misalnya Gojek. Nah, contohnya Iya, tukang ojek ya. Sopir online, taksi, sopir. Yang pokoknya yang pekerja harian. Penghasilan harian ya Ustadz ya. Pekerja bangunan. Yang kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat. Padahal kebutuhan sehari-hari terus saja
Ya, mau sakit atau Ya, tidak sakit kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi ya Ustadz ya. akhirnya dia ngutang, ngutang sini, ngutang sana, banyak utangnya, maka dia namanya gharimin, orang yang berutang. Jadi nggak semua orang utang lalu boleh terima zakat atau termasuk mustahik. Saya juga utang Pak Ustadz. Utang apa? Cicilan mobil deh. Allah Akbar. Lalu dia jadi harus menerima zakat? Enggak. Siap Ustadz. Ya, mu'alaf lagi misalnya, orang yang hatinya sudah terpengaruh untuk masuk Islam, apalagi dia baru masuk Islam, maka dia disebut mu'alaf. Kalau ada pengaruh dari segi ekonomi, maka dibantu dengan dana zakat. Misalnya dengan sebab dia masuk Islam, dia dikucilkan oleh keluarganya, sehingga dia tidak mendapatkan nafkah dari keluarganya, ya maka dia dibantu dengan dana zakat. Masya Ya, Allah. udah 10 tahun masuk Islam masih aja ngaku mu'alaf. Iya, berarti range berapa lama itu Ustadz untuk Ya. Islam? Kalau ibarat bencana, itu namanya tanggap darurat. Oh, Masya Allah. Ya, ya. Tanggap darurat kan nggak sepanjang tahun. Misalnya 2 minggu, apa 2 bulan, apa sesuai dengan ketentuannya. Jadi yang menerima zakat ya itu disebut mustahik. Nah, kalau amil, nah ini ada lazisku. Iya, Ini kan namanya Ustadz. lembaga amil zakat infak sedekah. Maka si amil ini boleh untuk biaya operasionalnya itu mengambil dana zakat infak sedekah yang diperolehnya, maksimalnya satu asnaf itu tadi, sehingga kalau dihitung-hitung ya 12,5% dari pendapatan. Itu udah hitungan maksimal. Berkurang lebih baik. Kenapa? Karena banyak mustahik yang harus dibantu. Ya. Sehingga kadang-kadang antara jumlah dana yang terhimpun dengan kebutuhan yang harus tersalurkan itu masih tidak sebanding, kurang. Baik, supaya zakatnya lebih tersalurkan ke lebih banyak orang begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah, langsung nih Ustadz, tadi kan sudah ada bocoran nih soal presentase amil dan segala macam gitu ya Ustadz. Boleh Ustadz mungkin diceritakan ini haul dan nisab ya Ustadz ya untuk penentuan zakatnya Ustadz. Ya, tadi haul kan putaran setahun. Ya. Jadi harta setahun. Misalnya tadi emas, punya emas 100 gram setahun, maka dia dizakatkan 2,5%. Dari emas itu kemudian dikiaskan. Oh, kalau begitu bila orang, soalnya dulu di zaman Nabi orang itu nyari duitnya itu cuma dari pertanian, dari perdagangan, dari peternakan. 3 aspek itu, perdagangan, pertanian, peternakan. Sehingga zakatnya itu. Lah sekarang orang macam-macam tuh udah nyari duitnya. Iya. Nah, dari macam-macam. Roma Irama dia dapat duitnya dari nyanyi. Waduh, berapa itu nyanyinya? Sekali panggung udah banyak. Terus belum lagi jadi YouTuber. Masya Allah, sedang hits Ustadz. Ada lagi penghasilannya. Ya. Ada lagi orang jadi dokter. Ada lagi orang jadi guru. Ada lagi orang jadi jasa apa? Jasa bikin website. Sekali bikin website misalnya 5 juta gitu. Jasa ngurus STNK SIM. Jasa apa lagi? Menyewakan rumah kontrakan. Ya. Iya. Kalau rumahnya nggak dizakatkan, tapi hasilnya, hasil dari situ. Orang punya hotel, punya mobil. Ada lagi jasa online kayak Gojek itu
nggak punya mobil, nggak punya motor, Iya. tapi dia ngambil fee dari order, Pendapatan. 20%. 20%. Jadi kalau orang naik motor Gojek senilai 20.000, si Gojeknya dapat 4.000. 4.000. Masya Allah. Nah maka kalau yang begitu tuh dihitung aja setahun dapat berapa. Berarti kita juga harus pandai mencatat pendapatan tahunan kita begitu ya Ustadz. Iya. Nah, berarti batas apa ya? Batas minimum begitu Batas Ustadz. minimumnya itu tadi emas, senilai emas. Emas sekarang berapa? Sekarang 1 gram itu sekitar 960.000 Ustadz. Ya, baru beli emas saya kemarin. Baru lihat-lihat aja Ustadz. Nah, kalau emas katakanlah harganya 900.000 kali 85. Dulu matematikanya dapat berapa? Aduh. Biasanya. Berarti 100.000 Jadi ya. 95.000 900.000 kali 85. Senilai itu dibagi 12 bulan. Nah, sehingga orang pendapatannya sebulan Ya. dizakatkan. Gitu. Oke, berarti itu batas untuk per bulan ya. Kalau untuk Iya. yang mungkin gajinya bulanan begitu ya. Ya, pendapatan. Oh, Jadi, pendapatan, jangan baik. jangan dulu gaji. Oh, ya. Jangan dulu gaji. Karena kalau gaji nanti orang yang bukan gajian dia merasa nggak Harus zakat. bayar zakat. Jadi kira-kira 6 jutaan. Nah, Baik. kalau hitungan emas Ya. berarti sekitar 6.300.000 per bulan. Berarti untuk yang pendapatan per bulannya 6.300.000 itu sudah termasuk kategori wajib zakat begitu ya Ustadz ya. Ya. Maka kalau orang gajinya standar UMR segitu dia dapat, karena dia di bawah harga emas kalau dihitung setahun, Iya. berarti UMR-nya aja 9 4,9 sekarang. kalau di Jakarta ya. Iya. Nah, kalau di Jogja masih 2 juta Ustadz. di Jogja, di Solo masih lebih rendah. Iya. Maka nggak nyampe nanti itu orang yang standar UMR-nya. Kemarin-kemarin ketika harga emas masih 500.000 misalnya, Iya. 600.000 itu masih masuk. Dia jadi jadi Muzaki. Sekarang udah enggak lagi. Nah gitu. Jadi hitungan jelasnya kalau gajian atau kita dapat 6,5 deh gitu. Ya. 6,5 juta sebulan, maka kita terkena kewajiban zakatnya 2,5% dihitung dalam 1 tahun. Sehingga oleh para ulama dibolehkan bayar tiap bulan dengan niat 1 tahun. Sebenarnya bayar zakat itu setahun sekali. Oke, baik. Ya, setahun sekali. Cuma kan kalau setahun sekali hitungannya ada, duitnya udah nggak ada. Gitu. Iya, betul Ustaz. Berapapun dia dapat. Jangankan yang 6,5 juta. Iya. Yang sebulan 20 juta juga hitungannya mah ada. Tapi kalau setahun sekali udah nggak ada duitnya. Sudah tak bersisa lagi. Kalau begitu Ustadz, berarti misalnya untuk pedagang atau petani tadi begitu ya, yang mungkin bulan ini pendapatannya A, bulan depan mungkin turun, besoknya lagi, pokoknya selama setahun itu kalau mencapai batas ini berarti tetap harus dikeluarkan setiap bulan begitu ya Ustadz. Masya Allah. Berarti ini kita harus mulai berhati-hati dengan harta benda kita begitu ya Ustadz ya, dengan pendapatan kita. Baik Ustadz, kalau begitu sebetulnya Ustadz, tujuan utamanya lagi nih Ustadz, mungkin boleh disampaikan kembali. Sebetulnya seberapa penting begitu zakat, infak dan sedekah ini? Ya. Zakat ini tujuan utamanya awalnya adalah untuk pribadi, kepentingan pribadi, karena itu membersihkan harta, membersihkan jiwa. Tapi setelah saya pelajari ternyata dampaknya sangat besar.
setidaknya zakat itu harusnya Ya. menghasilkan masyarakat dengan ciri-ciri yang sangat mulia. Masya Ya. Allah. Saya menyebutnya dengan masyarakat zakat. Yang cirinya tuh dari masyarakat zakat itu ada 4. Yang pertama, menjadi masyarakat yang bersaudara. Saya kan jadi tidak mementingkan diri sendiri. Saya punya saudara-saudara muslim yang lain, sehingga saya harus bayar zakat sebagai bentuk pengejawantahan dari rasa bersaudara itu. Karena orang bersaudara kan berarti dia mau menolong, mau membantu. Ya. Itu satu. Jadi mewujudkan persaudaraan antara yang mampu dengan yang kurang mampu, sehingga nanti kalau sudah bersaudara, yang kedua itu tidak konflik. Masyarakat yang berzakat itu tidak konflik, karena konflik itu salah satu pemicunya adalah kesenjangan ekonomi. Kalau orang kaya bayar zakat, orang miskin dapat zakat, maka tidak ada konflik antara yang kaya dengan yang miskin. Lalu buat apa konflik mendapatkan harta orang kalau kita dapat juga nanti mau kita zakatkan juga, mau kita infakkan, sedekahkan. Iya, betul, Ustaz. Sehingga antar pencari rezeki ini pun tidak berkonflik, karena tidak benar juga orang mau zakat, infak, sedekah tapi dicari dari dana yang tidak halal. Lalu yang ketiga adalah bersungguh-sungguh, karena orang yang jadi mustahik tidak mau selamanya jadi mustahik. Masa saya jadi miskin abadi kan gitu? Dia ingin bisa menjadi muzaki, maka dia jadi sungguh-sungguh, punya etos kerja, punya semangat untuk berwirausaha. Kalau belum punya kemampuan, dia tingkatkan kemampuan. Nggak bisa, dia miliki kebisaan, dan seterusnya begitu. Jadi orang bersungguh-sungguh. Lalu yang sudah menjadi muzaki, yang sudah bayar zakat, dia juga sungguh-sungguh. Masa saya zakatnya cuma 100.000, masa saya zakatnya cuma 300.000, masa saya zakatnya cuma 500.000, dia pengen lebih besar lagi. Sehingga dengan zakat yang lebih besar, dia harus bersungguh-sungguh meningkatkan omset. Masya Allah. Jadi ada motivasinya ya Ustadz ya untuk meningkatkan omset itu tadi. Ya. Yang keempat adalah dia jadi orang yang terhormat, masyarakat yang terhormat. Kenapa? Karena orang yang mampu, dia tidak ingin ada masyarakat yang meminta-minta. Dia tidak ingin ada masyarakat yang mengemis. Karena masyarakat mengemis, masyarakat yang minta-minta, itu namanya masyarakat yang tidak terhormat. Rendah, nilainya rendah. Maka orang lebih disukai mencari dengan usaha ketimbang dengan mengemis. Maka kalau misalnya orang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, mestinya dia menangkap para pengemis itu untuk selanjutnya diberdayakan, sehingga tidak. Jadi setiap hari harus ada razia, razia kalau ada pengemis. Kalau ada orang mengamen itu difasilitasi. Kalau di negara-negara seperti di Eropa, trotoarnya lebar, nah itu kan orang bisa ngamen di situ, dibolehkan ngamen. Tapi yang ngamen nyanyi-nyanyi aja. Kita di Jakarta kan trotoarnya udah lebar tuh. Gitu. Kita bersyukur punya trotoar yang sudah lebar sehingga orang mau berjalan kaki, karena jalan kaki itu sehat. Cuma belum ada yang ngamen. Ya.
Di trotoar Jalan Sudirman Tamrin belum ada yang Iya, ngamen. bersih sih Ustadz. Kalau sebenarnya ngamen nggak apa-apa, tinggal nanti dibolehkan apa tidak. Orang dagang kopi aja boleh, di situ ada. Boleh bukan berarti dibolehkan, tapi ada aja tuh orang jualan kopi di trotoar itu. Nah, di trotoar itu orang nyanyi. Nah, dia meletakkan semacam kotak, lalu orang masukin uang ke situ. Nyanyi jalan terus aja nyanyi. Nah, kalau orang ngamen dari satu tempat ke tempat lain, baru jreng dikasih duit, berhenti jalan, Pindah lagi. itu namanya bukan pengamen, tapi Apa itu itu? pengemis. Nah, Astagfirullah. itu mengemis. Kalau ngamen tuh nyanyi, selesaikan tuh lagu meskipun udah dikasih uang. Nah, cuma kan orang merasa terganggu aja, kenapa nyanyinya kurang enak. Astagfirullah. Orang kasih duit, kasih pergi dia. Supaya selesai gitu ya. Jangan berisik. Jadi orang mampu tidak ingin masyarakat itu jadi pengemis. Sementara si pengemis yang jadi mustahik, dia juga tidak mau mengemis. Maka dia dipacu untuk jadi orang yang berusaha, sehingga dia menjadi orang yang terhormat. Nah, begitu. Masya Allah, sehingga sebetulnya untuk lembaga-lembaga zakat ini juga zakat salah satunya disalurkan untuk pelatihan-pelatihan begitu ya Ustadz Iya. ya. Maka orang-orang yang selama ini menjadi mustahik itu kan harus dianalisa, diteliti mengapa dia jadi mustahik. Oh, dia udah tua, lansia, fisiknya sudah lemah, sudah susah untuk dikembangkan, ya sudah, dia jadi mustahik sampai mati, santuni terus. Tapi ada orang-orang yang sebenarnya masih produktif. Oh iya. Dia jadi mustahik, maka dia harus diarahkan, dibina. Bu, ibu kenapa jadi mustahik? Ya karena saya miskin. Terus ibu kenapa miskin? Karena nggak ada usaha. Ibu mau nggak usaha? Usaha apa saya? Nggak bisa apa-apa. Masa ibu nggak bisa apa-apa? Kata orang-orang, ibu ini kalau bikin soto enak bu. Ya bikin soto berapa susahnya. Nah maksud saya bu, ibu bagaimana kalau jualan soto? Ya jualan kan pak perlu modal pak. Iya, modalnya ibu hitung. Berapa itu modalnya? Nanti ada yang mau ngasih modal, statusnya dipinjamkan. Ya modal sih 1 juta cukup misalnya. Ya sudah nih, ibu dipinjamkan uang 1 juta. Nanti ibu cicil bayarnya seharga semangkok misalnya, 1 porsi. 1 porsi berapa? 20.000 misalnya, 25.000 misalnya. Ya sudah. Jadi kalau sehari terjual 30 mangkok, Iya. nah, ibu bayar semangkoknya itu untuk bayar cicilan ini. Dia dagang seminggu 6 hari misalnya. Iya. 6 hari itu kan berarti kalau 25.000, dia sudah bisa bayar cicilan 150.000. 150.000 seminggu. Sebulan berarti 600.000. Padahal dipinjeminnya cuma 1 juta. Iya, dalam waktu 1 bulan aja udah bisa lebih dari separuhnya begitu ya Ustaz. Jadi 1 ini selesai, sehingga ibu ini dicoret dari daftar mustahik. Kenapa? Dia sudah mandiri ekonominya. Sudah ada jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu ya Ustaz ya. Iya, itulah yang harus dilakukan oleh lembaga zakat. Jadi kalau ada 100 orang mustahik, yang 10 orang dicoret tahun berikutnya. Kenapa? Sudah mandiri. Nah itu begitu. Sehingga mustahiknya tahun depan tinggal 90. Kalau ada 100 lagi, ya nggak apa-apa. 100 kan orangnya lain lagi. Iya. Jangan ini jadi mustahik terus. Nah, Oh, Masya. oh iya Pak Ustadz, di tempat saya itu begitu.
tahun lalu ada 100 mustahik, Iya. sekarang tinggal 90. Yang 10 kan udah meninggal orangnya. Ya Allah. Jadi harapannya dari zakat itu kita bisa membuat mustahik ini jadi lebih berdaya gitu Iya. ya, kreatif untuk menghasilkan usahanya masing-masing. Masya Allah. Kalau bisa begitu, disinilah nikmatnya menjadi amil zakat. Masya Allah. Gitu. Inilah nikmatnya membuat lazizku begitu ya Ustadz ya. Iya. Nah, jadi dinikmati menjadi amil zakat itu sehingga kita bersemangat untuk mengelolanya dengan baik, sehingga menjadi kebahagiaan kita tersendiri meskipun itu bukan duit kita. Ya. Kalau ternyata 10 orang berhasil kita angkat dari status mustahik menjadi muzaki. Masya Itu Allah. Itu bisa juga dibilang kita bersedekah dengan tenaga begitu ya Iya. Ustadz ya. Walaupun Ya, bekerja sebagai amil begitu menyalurkan zakat, kita menyedekahkan tenaga kita untuk membantu orang lain juga begitu ya. Masya Allah Ustadz. Mungkin Ustadz sebelum kita akhirin Ustadz, ada pesan untuk kami, mungkin lazizku sebagai amil dan mungkin kepada Bapak Ibu di rumah yang juga sudah memenuhi syarat untuk berzakat begitu Ustadz. Ya. Silakan. Orang-orang yang menjadi muzaki tentu saja harus secara rutin bisa mendistribusikan dana zakatnya, infak sedekahnya, salah satunya melalui lazizku. Bagus kalau semakin lama semakin banyak. Yang kedua, sebagai amil tentu saja harus mengelola lembaga ini dengan baik. Tadi saya bilang dinikmati, dan orang harus merasakan manfaat yang banyak. Kalau orang sudah merasakan manfaat yang banyak, maka nanti orang semakin bersemangat untuk menyalurkan dananya karena terasa ada gunanya. Jangan sampai lembaga zakat banyak tapi problem orang nggak ada yang selesai. Bagaimana kita menyelesaikan, mengatasi problematika kehidupan orang, salah satunya dari sisi ekonomi yang sangat penting. Di sini perlu kerjasama antara mustahik dengan muzaki dengan amil zakat agar bisa mengurangi problematika dari waktu ke waktu. Persoalan itu diselesaikan satu-satu. Gak bisa kita menyelesaikan semua persoalan, tapi paling enggak kita menyelesaikan satu-satu. Sehingga kalau orang itu miskin, yang miskin itu gantian. Nah, gitu. Jangan dia terus yang miskin. Ya. Nah, di situ peran lazizku dan lembaga-lembaga zakat menjadi sangat penting. Saya kira begitu. Masya Allah, berarti memang penting sekali begitu ya Ustadz, tidak hanya sekadar membayarkan zakatnya, tapi juga memilih lembaga zakat yang memang bisa menyalurkan zakat tersebut dan terasa manfaatnya kepada lebih banyak orang begitu. Ya. Dan semoga yang tadinya masuk kategori mustahik nanti bisa menjadi muzaki juga begitu ya Ustadz. Masya Allah, demikianlah podcast kita hari ini, Kupas Tuntas Syariah mengenai zakat. Bapak Ibu bisa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ke rekening Lazizku KBPI. Ada rekening BSI di 705.072 dan juga ada rekening muamalat di 32.4000.7127 atas nama Lazizku KBPI yang insya Allah akan bisa menyalurkan zakat dengan lebih maksimal begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, semoga bermanfaat ilmunya dan semoga kita jadi semakin bersemangat untuk menyalurkan zakat Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya.
Baik, sampai jumpa di podcast Lazis Good Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.